Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Dan kita lanjutkan kajian akidah kita, membahas akidah Imam Al-Bukhari, yang mana akidah beliau ini merupakan akidah yang beliau dapatkan, yang beliau pelajari, yang beliau ambil dari guru-guru beliau, yang mana guru-guru beliau itu ya berjumlah seribuan lebih, yang mana mereka, para guru-guru tersebut, guru-guru Imam Bukhari, bersepakat dalam permasalahan-permasalahan akidah tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang menyelisihi permasalahan tersebut. Nah, kita akan bahas dalam matan ini, ya, akidah Imam Al-Bukhari, atau yang dikenal dengan Risalah I'tiqadu Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi jama'atin minas salaf alladzina rawau anhum. Ya. Adapun untuk pertemuan pertama, kita akan membahas terkait biografi ringkas dari Imam Al-Bukhari. Kemudian kita akan membahas juga seputar matan atau risalah yang kita kaji, jadi terkait akidah Imam Al-Bukhari. Kemudian kita akan melihat atau membacakan sanad, ya, sanad akidah Imam Al-Bukhari, yang dimana sanad tersebut dinukilkan oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, yang bersambung sampai Imam Al-Bukhari. Kemudian kita akan juga membacakan ya guru-guru atau wilayah-wilayah, tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian guru-guru beliau, yang mana beliau mengambil hadis ya dari guru-guru tersebut. Yang mana dalam risalah ini Imam Bukhari tidak menyebutkan seluruhnya ya, sampai 1000 guru, namun hanya beberapa guru yang beliau sebutkan, yang mana hal tersebut sudah cukup menjelaskan bahwasanya ya akidah ini merupakan akidah yang dinukilkan dari guru-guru beliau dan dari generasi ke generasi. Baik, kita mulai saja. Kita saya share screen dulu sebentar. Ya. Ini modul yang saya buat, terjemah dan penjelasan ringkas akidah Imam Bukhari. Ya, akidah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari guru-guru beliau. Insyaallah hari ini kita akan bahas terkait biografi ringkas Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari, ya, kunyah dan nama dan nasab beliau adalah sebagai berikut. Ini Abu Abdillah. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Ya. Atau yang diberikan julukan beliau sebagai dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tahun 890 Masehi di kota Bukhara. Yang mana kota Bukhara ini merupakan wilayah Khurasan. Khurasan itu adalah wilayah di zaman yang lalu, atau yang sekarang ini kalau Bukhara ini di daerah Uzbekistan, ya, kalau tidak salah. Jadi nisbah Al-Bukhari ini merupakan nisbah kepada
asal kota kelahirannya itu kota Bukhara, sehingga beliau nisbahnya adalah Al-Bukhari. Kemudian beliau ya dikenal dengan imam yang memiliki hafalan yang kuat. Ya, sejak muda saat umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an, kemudian sudah hafal beberapa hadis-hadis bahkan kitab-kitab ulama. Ya, Imam Al-Bukhari ini juga dikenal dengan semangatnya dalam menuntut ilmu. Ya, beliau menjelajahi berpergian berbagai tempat untuk mencari ilmu, terutama dalam bidang hadis. Di antara kota-kota atau wilayah-wilayah yang beliau kunjungi yaitu diantaranya adalah Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, Syam, Khurasan, dan lain-lain. Yang mana kota-kota tersebut merupakan kota pusatnya ilmu, ya, kota-kota di mana banyak ulama yang tinggal atau hidup di kota-kota tersebut. Ya, karena memang untuk menuntut ilmu kita harus bertanya atau harus bertalaki belajar dari seorang guru. Apabila di wilayah kita yang kita tinggal di sana tidak terdapat guru, ya, maka wajib bagi kita untuk ya berpergian, untuk berpindah dari tempat kita tinggal ke tempat lainnya dalam rangka menuntut ilmu, ke tempat yang dimana terdapat seorang guru, seorang ulama yang bisa mengajarkan kita ilmu. Ini pada zaman dahulu, berbeda dengan zaman sekarang yang sangat mudah untuk mencari ilmu. Ya, kalau kita misalkan kesulitan untuk bertemu, untuk belajar langsung dari seorang guru, ya, dengan tatap muka, maka kita bisa dengan belajar secara online karena kita sudah ada internet, ya. Meskipun kita jaraknya jauh dengan guru kita bisa belajar beristifadah dengan guru kita melalui jarak jauh menggunakan media internet. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar yang kita rasakan sekarang. Tidak seperti Imam Al-Bukhari, ya, jauh-jauh ke Mekah, Madinah, Baghdad, dan seterusnya. Padahal beliau ya asalnya dari kota Bukhara, Khurasan, Uzbekistan, pergi menempuh jarak yang jauh ke Mekah, Madinah, dan sekitarnya dengan menggunakan ya kendaraan seadanya, yaitu onta atau kuda. Berbeda dengan kita yang sudah banyak sarana transportasi seperti sudah ada pesawat, ya. Itu memudahkan kita untuk berpindah tempat ke tempat lainnya. Ini merupakan kenikmatan kita yang di zaman sekarang. Maka seharusnya bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian jumlah guru beliau itu diperkirakan itu lebih dari 1.000 orang. Di antara guru-guru beliau ya yang terkenal yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ishaq ibnu Rahaweh, dan Imam Ali bin Al-Madini. Dan juga kita nanti akan bacakan sebagian guru-guru beliau yang beliau sebutkan dalam akidah beliau tersebut. Ya, nanti kita akan bacakan guru-guru beliau. Dan di antara karya terbesar beliau yaitu adalah Al-Jami'us Shahih atau yang lebih dikenal dengan Shahihul Bukhari, yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang mana beliau Imam Al-Bukhari hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih ke dalam kitab tersebut. Tidak ada hadis dhaif, tidak ada hadis maudhu. Yang ada hanyalah hadis-hadis sahih, ya. Nah, Imam Al-Bukhari ini ya beliau belajar dari banyak guru untuk menimba hadis. Nah, dari sekitar 600.000 hadis yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau, beliau menyeleksi dari 600.000 hadis tersebut, menyeleksi mana hadis yang sahih, ya. Kemudian hadis-hadis yang sahih tersebut beliau masukkan ke dalam kitabnya, yaitu As-Sahih Bukhari atau Al-Jami'us Sahih, ya.
Nah, keistimewaan beliau atau dari antara adab beliau, kebiasaan beliau terhadap hadis, ya, bentuk pengagungan beliau terhadap hadis, yakni beliau tidaklah menulis suatu hadis, ya, dalam kitab Sahih Bukhari kecuali beliau, ya, sudah berwudu dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini merupakan bentuk pemuliaan beliau terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain risalah ini, dia juga memiliki kitab-kitab yang lainnya seperti Al-Adabul Mufrad, kemudian At-Tarikhul Kabir, kemudian Al-Kunna wal Asma, kemudian ya Khalqu Af'alul Ibad yang membahas terkait akidah, yang menunjukkan akidah beliau, yakni beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Khalqu Af'alul Ibad, ya, beliau menegaskan atau mentakrir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan perbuatan makhluk. Bahwasanya perbuatan makhluk adalah makhluk, ya, ciptaan Allah. Ya, kitab tersebut merupakan bantahan bagi firqah Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah menganggap bahwasanya af'alul ibad atau perbuatan hamba itu adalah ciptaan dari hamba itu sendiri. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba tersebut. Nah, makanya Imam Al-Bukhari menuliskan kitab Khalqu Af'alil Ibad untuk membantah pemahaman firqah Mu'tazilah tersebut. Kemudian Imam Al-Bukhari ini dikenal dengan seorang imam yang memiliki ketakwaan, memiliki sifat wara, sifat zuhud, sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Di antara murid-murid beliau yang mengakui keunggulan, ya, Imam Bukhari dalam ilmu hadis, di antaranya ialah Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, yang mana murid-murid tersebut juga merupakan, ya, ulama ahli hadis, merupakan ulama yang mumpuni di bidang hadis. Ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, keilmuan beliau. Beliau bisa melahirkan murid-murid yang memiliki kemampuan keilmuan yang mumpuni dalam bidang hadis. Ya, Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 870 Masehi di kota Khartang atau dekat dengan Samarkand, yang mana merupakan wilayah dari negara Uzbekistan sekarang. Beliau wafat pada usia 62 tahun dan dimakamkan di sana. Nah, ini kita juga menunjukkan bahwasanya Imam Al-Bukhari merupakan seorang A'jami, itu merupakan non Arab. Ya, bahasa aslinya bukan bahasa Arab, namun beliau mempelajari bahasa Arab, ya. Kemudian menjadi ulama yang besar, yang mana kitab-kitab beliau yaitu kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang langgeng, yang namanya sering kita pelajari. Ilmu beliau kekal di dalam kitab-kitab beliau. Itu karena keutamaan atau kemuliaan ilmu. Ini juga kita untuk sebagai penyemangat bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Imam Al-Bukhari merupakan non Arab, A'jami, dari Uzbekistan, kemudian belajar bahasa Arab, ya, kemudian belajar dengan ulama-ulama Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian beliau menjadi ulama yang besar. Jadi bahasa Arab adalah kunci untuk kita bisa mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Kemudian terkait matan yang akan kita bahas yaitu matan akidah Imam Al-Bukhari. Jadi matan ini berisikan permasalahan-permasalahan akidah yang diyakini oleh Imam Bukhari, yang mana akidah tersebut bukanlah akidah yang dibuat-buat oleh beliau sendiri, namun akidah tersebut adalah akidah yang beliau riwayatkan dari guru-guru yang beliau jumpai di berbagai juru negeri, dari Mekah, guru-guru dari Madinah, Baghdad, Kufah, dan seterusnya. Ya. Yang mana akidah tersebut, ya, akidah yang beliau sampaikan dalam matan akidah ini merupakan akidah yang diriwayatkan dari generasi ke generasi, ya, dari sahabat hingga ke generasi kita sekarang.
Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan merupakan akidah yang baru, akidah yang dibuat-buat, namun akidah yang sudah lama, sudah ada pada zaman Nabi dan para sahabatnya, akidah yang diwariskan dari zaman ke zaman, diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi akidah Ahlus Sunnah dari zamannya Imam Bukhari, para sahabat, hingga zamannya kita sekarang merupakan akidah yang sama. Adapun akidah yang menyelisihi akidah tersebut, maka sudah pasti akidah itu adalah akidah yang menyimpang. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak terjerumus atau terjatuh ke dalam akidah-akidah yang menyelisihi akidah para sahabat, akidah para imam, para ulama dari berbagai generasi. Kemudian akidah yang beliau sampaikan ini merupakan akidah yang disepakati para ulama. Ya, para ulama bersepakat dalam permasalahan akidah. Ya. Maka orang yang menyelisihi kesepakatan mereka, ijma mereka, maka pasti dipastikan akidah tersebut adalah akidah yang menyimpang. Ya. Karena mereka tidak mungkin bersepakat dalam suatu permasalahan dalam kesesatan. Mereka pasti bersepakat di atas kebenaran. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat atau berkumpul dalam di atas kesesatan. Ya. Kemudian matan ini hanya berisi permasalahan-permasalahan akidah yang terdapat di dalamnya firqah-firqah yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam matan ini Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan seluruh permasalahan-permasalahan akidah, namun hanya beberapa pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana dalam permasalahan-permasalahan tersebut terdapat firqah yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam matan ini Imam Al-Bukhari selain beliau ingin mentakrir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun juga maksud tujuan beliau menyusun matan akidah ini yaitu untuk membantah firqah-firqah yang ada pada zaman beliau, seperti firqah Mu'tazilah, Khawarij, ya, Rafidhah, Murji'ah, dan seterusnya, Qadariyah dan Jabariyah. Jadi selain untuk mentakrir akidah Ahlus Sunnah, namun juga untuk membantah firqah-firqah yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, apa saja permasalahan yang dibahas? Ya, ini terkait iman itu berupa perkataan dan perbuatan. Kemudian Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk. Iman kepada takdir baik dan buruk. Ya, tidak mengkafirkan ahlul kiblat, yaitu orang muslim dengan perbuatan dosa. Kemudian sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, larangan berbuat bid'ah dalam agama, perintah mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian tidak memberontak kepada ulil amri, para penguasa, tidak memerangi kaum muslimin, kemudian mendoakan kebaikan untuk imam. Ya. Ini adalah 10 permasalahan yang akan kita pelajari dalam mengkaji akidah Imam Al-Bukhari. Sebagai contoh misalkan, ketika Imam Al-Bukhari menjelaskan agama atau iman itu berupa perkataan dan perbuatan, beliau selain mentakrir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan iman, namun beliau juga ingin membantah firqah Murji'ah, yang mana dalam permasalahan tersebut Murji'ah mengatakan bahwasanya iman atau agama ini hanya berupa keyakinan atau hanya berupa perkataan saja. Adapun amal perbuatan bukan bagian dari keimanan. Ya, beliau ingin membantah firqah Murji'ah tersebut. Kemudian pembahasan Al-Quran, kalam Allah bukan makhluk, ini juga beliau ingin membantah firqah Jahmiyah dan juga firqah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran, kalam Allah makhluk atau Al-Quran makhluk, ya, dan seterusnya. Contohnya juga iman kepada takdir baik dan buruk. Beliau ingin membantah firqah Qadariyah, di mana Qadariyah membantah adanya takdir.
Kemudian juga membantah Jabariyah, yang mana Jabariyah itu sangat berlebihan dalam menetapkan takdir, sehingga mereka menganggap bahwasanya perbuatan makhluk, bahwa makhluk itu tidak memiliki kuasa kehendak atas perbuatannya sendiri dan lainnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian juga kita akan bahas sanad akidah Imam Bukhari yang dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqad Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya bacakan qala al-Imamu Abul Qasim Hibatullah ibn al-Hasan ibn Mansur al-Lalakai rahimahullah akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Hafshin al-Harawi qala haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Sulaiman qala haddatsana Abul Husaini Muhammad ibn Imran ibn Musa al-Jurjani qala sami'tu Aba Muhammadin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bukhari bisyasi yaqulu sami'tu Aba Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yaqul. Dia berkata Imam Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur al-Lalakai rahimahullah telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafiz al-Harawi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman, ya, telah menceritakan kepada kami Abul Husain Muhammad bin Imran bin Musa al-Jurjani. Ia berkata aku mendengar Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman al-Bukhari di Syash. Kemudian dia berkata aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata. Ini adalah sanad yang dibawakan oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian laki itu aktsara min alfi rajulin min ahli ilmi ahli Hijazi wa Makkah wal Madinati wal Kufati wal Basrati wa Wasit wa Baghdad wa Syami wa Misra falakituhum qarratin qarnan ba'da qarnin thumma adraktuhum wahum mutawafiruna mundu aksara min sittin wa arba'ina sanah ahla syami wa misra wal jazirati marratain wal basrata arba'a marratin fi sinina zawi adadin wa bil hijazi sittata a'wamin. Kemudian beliau, ya, Imam Al-Bukhari menjelaskan negeri-negeri yang beliau kunjungi dalam rangka menuntut ilmu. Beliau berkata, itu Imam Al-Bukhari, aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 ulama ahli ilmu di Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, dan Mesir. Ini adalah kota-kota atau wilayah-wilayah yang dikunjungi oleh Imam Al-Bukhari. Aku falakituhum karratin. Aku berjumpa dengan mereka berkali-kali, kornan ba'da kornin, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Summa adraktuhum wa hum mutawafiruna munzu aksara min sittin wa arba'ina sanah. Ya, aku masih menjumpai mereka dalam jumlah banyak sejak dari 46 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak hanya cukup dengan bertemu sekali dua kali dengan guru beliau, namun beliau bertemu dengan guru tersebut sebanyak berkali-kali dan dalam waktu yang lama. Ini diperkuat dengan perkataan beliau yaitu mundu aksara min sittin wa arba'ina sanah, yaitu selama 46 tahun. Ini adalah menunjukkan betapa semangatnya Imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmu, ya. Ahla Syami wa Misra wal Jazirah marratain. Aku mendatangi ulama Syam, Mesir dan Jazirah 2 kali. Wal Basrata arba'a marratin. Kemudian Basrah 4 kali. Fi sinina zawi adat, dalam beberapa tahun yang berbeda. Wabil Hijazi sittata a'wan, dan di Hijaz selama 6
tahun. Ini menunjukkan bahwasanya belajar itu tidak hanya setahun 2 tahun, namun hanya berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai kita wafat harus kita harus senantiasa terus belajar. Nah, ini adalah negeri-negeri yang dikunjungi oleh Imam Bukhari. Kemudian ulama Khurasan yang beliau jumpai, beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullah taala wala uhsi kam dakhaltul Kufata wa Baghdada ma'a muhaddisi ahli Khurasan. Aku tidak dapat menghitung berapa kali aku masuk Kufah dan Baghdad bersama para ahli hadis dari Khurasan. Minhum, di antara mereka adalah Al-Makki bin Ibrahim, wa Yahya bin Yahya, wa Ali bin Hasan bin Syakik, wa Qutaibah ibnu Sa'id, wa Syihab bin Muammar. Ini adalah ulama-ulama Khurasan yang dijumpai oleh Imam Bukhari. Kemudian ulama Syam yang dijumpai oleh Imam Bukhari diantaranya Wabisyami Muhammad bin Yusuf Al-Firyani. Kemudian di Syam aku bertemu dengan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Wa Aba Musyirin Abdul A'la ibna Musyirin. Wa Abal Mughirah Abdul Quddus ibn Al-Hajjaj. Wa Abal Yamani Al-Hakam ibn Nafi. Wa min ba'dihim iddatun katsirah. Nah, ini adalah nama-nama ulama yang dijumpai Imam Bukhari di Syam. Ya. Wa min ba'dihim iddatun katsiratun, dan setelah mereka masih banyak lagi. Kemudian ulama Mesir, yakni wa bi Misra, dan di Mesir ya beliau bertemu dengan Yahya ibnu Bukair wa Aba Salihin Katibal Laits bin Sa'ad. Kemudian bertemu dengan Abu Soleh, ya, seorang penulis dari Imam Laits bin Sa'ad, wa Sa'id bin Abi Maryam, wa Wadih bin Abil Faraj, wa Nu'aimah bin Hammad. Ini nama-nama ulama Mesir yang dijumpai oleh Imam Bukhari. Kemudian ulama Mekah, wa bi Makkah, dan di Mekah beliau bertemu dengan Abdullah bin Yazid Al-Mukri wal Humaidi. Nah, Imam Al-Humaidi ini merupakan imam, ya, yang menyusun kitab Ushul Sunnah, matan Ushul Sunnah, yang membahas permasalahan-permasalahan akidah, yang mana risalah tersebut sudah pernah kita kaji sebelumnya. Itu Ushul Sunnah lil Imam Al-Humaidi. Wa Sulaiman bin Harbin qadi Makkah, wa Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Kemudian ulama Madinah, ya, wabil Madinati Ismail bin Abi Uwais, wa Mutarrifa bin Abdullah, wa Abdullah bin Nafi Az-Zubairi, wa Ahmad bin Abi Bakrin Aba Mus'abin Az-Zuhri, wa Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, wa Ibrahim bin Al-Munziri Al-Hizami. Kemudian ulama Basrah, wabil Basrati Aba Asimin Ad-Dhahhak ibn Makhlad Asy-Syaibani, wa Abul Walidi Hisham bin Abdul Malik, wal Hajjaj bin Al-Minhal, wa Ali bin Abdullah ibn Ja'far Al-Madini. Kemudian ulama Kufah, wabil Kufati Aba Nuaimin Al-Fadla ibn Dukain, wa Ubaidallahi ibn Musa, wa Ahmad bin Yunus, wa Qabisata bin Uqbata, wa bin Numair, wa Abdullahi, wa Utsmana ibn Abi Syaibah. Ya. Kemudian ulama Baghdad, wa bi Baghdad Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in, wa Aba Ma'marin, wa Aba Khaisamah, wa Aba Ubaidin Al-Qasim bin Salam. Kemudian ulama Jazirah, wa min ahlil Jazirati Amr bin Khalid Al-Harrani. Kemudian ulama Wasit, wa bi Wasita Amr bin Aunin, wa Asimu bin Ali ibn Asim. Kemudian ulama dari Marwu, wa bi Marwa Sadaqatu binul Fadl, wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, waqtafaina bi tasmiyati haula'i
kay yakuna mukhtasaran wa an la yatula dzalik. Kemudian ya, Imam Al-Bukhari mengatakan waqtafaina bitasmiyati haula'i. Maka kami cukupkan dengan menyebutkan ulama-ulama tersebut. Jadi beliau tidak menyebutkan sampai 1000 guru yang beliau temui, namun hanya nama-nama tersebut yang beliau sebutkan. Kai yakuna mukhtasaran. Kenapa beliau hanya menyebutkan sebagiannya saja? Beliau jelaskan kai yakuna mukhtasaran, agar ya matan yang beliau susun tersebut merupakan matan yang ringkas, wa an la yatula dzalik, agar tidak menjadi terlalu panjang. Jadi beliau sengaja membuat sesuatu matan ini adalah matan yang ringkas, bukan matan yang panjang, dan beliau hanya membahas beberapa permasalahan akidah, yaitu 10 permasalahan akidah yang di dalamnya terdapat pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membedakan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, firqah-firqah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga untuk membantah firqah-firqah tersebut dalam permasalahan akidah yang beliau sampaikan. Nah, ini adalah ulama-ulama yang beliau jumpai oleh Imam Bukhari di berbagai tempat. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait iman berupa perkataan dan perbuatan. Adapun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Saya tidak bisa berlama-lama karena juga saya ada keperluan yang lain. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.